Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, teman-teman di Zoom meeting kita siang hari ini. Kita sama-sama nih akan bicara, ngobrol gitu ya sedikit di parenting webinar kedua Sekolah Madaniyah yang kali ini mengangkat tema Taste the New Blended Learning. Itu temanya yang akan kita angkat hari ini. Nah, perkenalkan saya Davina Cynthia Dewi, PR dan Marketing Manager Sekolah Madaniyah yang hari ini dipercaya untuk menjadi host acara kita ya. Nah, Bapak Ibu, sekedar info saja, webinar ini merupakan satu dari ini adalah rangkaian parenting webinar yang akan diselenggarakan di semester ini di Sekolah Madaniyah. Nah, topiknya apa aja yang akan kita bahas selama satu semester ke depan? Saya nggak akan kasih spoiler ya. Tapi kalau misalnya mau tahu infonya, silahkan follow akun Instagram Sekolah Madaniyah, ada Madaniyah School, @madaniyah_school, huruf kecil semua, disatukan. Kemudian ada juga YouTube Sekolah Madaniyah. Nanti kami akan post info-infonya di situ gitu ya, kalau misalnya tertarik untuk mengetahui parenting kita yang berikutnya nanti apa gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, ini adalah parenting kedua. Jadi parenting yang pertama sudah dilakukan 2 minggu lalu. Tema yang diangkat adalah School of the Future, di mana pada saat itu yang menjadi narasumber kami adalah Profesor Dr. Komarudin Hidayat sebagai pembina Yayasan Pendidikan Madaniyah Indonesia dan juga Ezar Al-Kafia, alumni Sekolah Madaniyah yang juga merupakan direktur utama Alkantara Prakarsa Group. Kalau yang suka jalan-jalan kemana-mana gitu, mampir-mampir ke kafe, itu Ezar adalah direktur utamanya Forestry gitu ya, restoran Forestry itu dia udah punya puluhan cabang di Indonesia gitu. Nah itu alumni Madaniyah dan Ezar berbicara tentang bagaimana ilmu yang dia dapat di Sekolah Madaniyah itu sangat-sangat bermanfaat ketika dia akhirnya terjun memang ke dunia kerja dan dia memang memilih karirnya sebagai pengusaha gitu ya. Oke, webinar kedua seperti yang tadi saya sampaikan, Taste the New Blended Learning. Itu apa sih isinya gitu ya, apa sih yang akan dibahas, blended learning itu apa sih gitu. Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Alfi Afifah, MSI, Head of School Development and Quality Assurance Sekolah Madaniyah. Saya sapa dulu, hai Bu Alfi. Hai Bu Davina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Bu Alfi sedang WFH nih, jadi nggak ada di sini sama kami ya. Betul Bu. Iya, tapi insya Allah tetap semangat ya Bu ya. Ya, betul Oke, baik. Kemudian pembicara yang kedua, narasumber kami adalah, ini ada di samping saya dengan baju pink menyala, pink Fanta ya, Evi Sofiawati. Hai Bu Evi. Halo Bu Dav, halo semuanya. Ya, Bu Evi adalah Secondary School Student Affair Coordinator, atau kalau di sekolah-sekolah dikenalnya Wakasa Kesiswaan ya Bu? Kesiswaan. Ngeri loh Wakasa Kesiswaan. Siswa. Urusannya siswa ya sama orang tua ya. Oke, nah jadi nanti Bu Evi dan Bu Alfi akan sama-sama saling melengkapi lah ya, nanti Bu Alfi berbicara tentang apa, nanti kita tanya, Bu Evi juga berbicara tentang mungkin lebih ke, aplikasi mungkin nanti ya, gitu. Oke. Nah Bapak Ibu sebelum kita mulai lanjut ke pembicara, saya hanya ingin mengingatkan untuk nanti setelah atau sepanjang pemberian materi, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditulis di chat room-nya ya, di chat ininya. Oke, baik. Supaya kita langsung nih, kayaknya udah pada siap juga nih Bu Evi. Langsung aja. Kita kasih kesempatan sama Ibu Alfi dulu. Baik Ibu Alfi, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Davina. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di parenting webinar. Siang, Wis Alfi. Selamat siang Bu. Baik. Selamat siang, Wis Alfi. Oke. Nah, pertama mungkin Bu Davina tadi sempat menyinggung istilah blended learning. Ini kan baru, ya emang benar sih baru, memang belum semua orang mengenal istilah blended learning. Jadi memang bukan hanya kopi aja ya Bu Davina yang di blend ya, jadi pembelajaran juga perlu diramu, perlu diracik. Nah, jadi sebenarnya apa sih blended learning ini? Sebenarnya kalau dari termnya sendiri kita sudah bisa tahu kalau blended learning ini adalah perpaduan antara beberapa pendekatan pembelajaran. Nah, mungkin pertanyaannya adalah mengapa sih blended learning ini menjadi penting untuk dilakukan oleh baik pendidik maupun sekolah. Nah, kembali lagi ke materi webinar kita 2 minggu yang lalu tentang School of the Future. Bahwa anak-anak kita ini nanti ya, murid-murid ini sekarang ini nantinya akan menghadapi tantangan yang jauh beragam dan juga berubah, kita tidak bisa prediksi.
bukan itu saja, teknologinya juga akan berubah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita nggak tahu teknologi apa lagi yang baru yang akan muncul. Mungkin sekarang kita pakai Zoom, nah bisa jadi 3 tahun ke depan Zoom udah berubah ya, atau ada teknologi baru lagi yang lebih modern gitu ya. Jadi memang dengan banyaknya tantangan, kemudian cepatnya perubahan teknologi, belum lagi kemarin sempat dibahas oleh Ezar itu bahwa di dunia profesional itu diperlukan ada goal oriented, kemudian kemauan untuk belajar, risk taker dan sebagainya. Jadinya memang dalam pendidikan sendiri kita tidak cukup hanya menggunakan satu pendekatan pembelajaran. Jadi pendidik harus mampu meramu berbagai bentuk pendekatan pembelajaran. Tujuannya apa sih kita meramu-ramu seperti ini? Nah, tentu saja tujuannya untuk memperkaya learning experience siswa. Nah, kenapa sih learning experience siswa ini perlu diperkaya? Saya tanya nih ke Bu Davina, kalau ingat sekolah dulu yang diingat materi pelajaran atau pengalamannya? Pengalamannya dong, Bu. Kalau materinya saya lupa, Bu, beneran deh. Jadi memang lebih banyak yang diingat kita sendiri ya, kalau kita merefer zaman dulu sekolah, yang diingat itu lebih banyak pengalamannya, learning experience-nya. Bahkan mungkin siklus Krebs, rumus sudut rangkap, itu mungkin udah lupa juga nih saya sekarang nih, harus buka-buka buku lagi. Tapi pengalaman-pengalaman ketika sekolah itu biasanya tidak terlupakan. Nah, jadi memang yang perlu diperkaya adalah pengalaman, tapi pengalaman belajar ya. Bukan hanya sekedar dulu pengalaman sekolah begini-begini, ada ikut ekskul begini-begini, tapi yang akan kita perkaya adalah pengalaman belajar siswa. Nah, ini akan menambah juga memori jangka panjang terhadap materi yang akan diajarkan. Jadi itu mungkin latar belakang kenapa sih kita penting, kenapa kita perlu untuk melakukan blended learning. Kemudian berikutnya tentu saja kalau kita mau meracik, mau ngeblend pendekatan pembelajaran, harus ada bahannya kan ya, yang ini apa saja gitu ya. Nah, jadi mungkin saya akan share sedikit tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran yang memang yang paling banyak digunakan di sekolah-sekolah di seluruh penjuru dunia. Jadi ini sudah ada research tentang berbagai bentuk pendekatan pembelajaran yang paling banyak digunakan di sekolah-sekolah. Ini ada 5, saya kalau disebutkan semuanya tentu saja banyak sekali, tapi saya akan summary-kan 5 pendekatan pembelajaran yang paling banyak dipakai. Nah, yang pertama ini yang paling banyak dipakai itu adalah differentiated learning. Ya, jadi sebenarnya sekolah kita sendiri sudah mulai mencoba approach ini, pendekatan ini mulai dari 2 tahun yang lalu ya. Pendekatan differentiated learning ini di mana guru merancang pembelajaran yang bisa memfasilitasi berbagai perbedaan baik karakter maupun kebutuhan peserta didik. Jadi karena satu kelas itu sekarang sudah sangat beragam ya, apalagi dengan sistem zonasi. Sekarang ini satu kelas biarpun sekolah negeri itu sangat variatif gitu. Beda mungkin kalau dulu belum ada zonasi, mungkin sekolah-sekolah bisa menseleksi kategori seperti apa anaknya yang bisa masuk ke sekolah tersebut. Tapi sekarang tidak ada lagi, jadi semua anak dengan berbagai latar belakang bisa masuk ke sekolah. Akhirnya memang kelas yang kita miliki itu beragam. Makanya perlu guru-guru ini memiliki pengetahuan tentang differentiated learning. Bagaimana melakukan pembelajaran untuk anak-anak yang beragam ini. Beragam latar belakang, kemampuan berbahasa, kemampuan intelektualitas, dan sebagainya. Kemudian satu pendekatan lagi yang juga mungkin sangat menarik adalah individualized learning. Jadi ini pendekatan pembelajaran di mana program belajarnya memang dirancang hanya untuk individu tersebut. Jadi khusus nih program belajarnya untuk si A, untuk si B ini program belajarnya ini, dan bahkan kegiatan pembelajarannya pun banyak dilakukan secara one-to-one. Nah, mungkin kalau di kita mungkin pernah dengar ya ada les privat gitu ya, privat piano. Nah, itu sebenarnya contoh individualized ya, Bu? Individualized learning. Jadi memang dirancang untuk satu anak tersebut. Nah, kemudian ada lagi pendekatan pembelajaran personalized learning. Nah, personalized learning ini lebih kepada, jadi programnya bisa saja generik, tapi memang approach-nya, metodenya, kecepatannya itu tergantung pada masing-masing peserta didik. Jadi ini bisa
Mungkin ada bahasa lainnya independent learning atau self-regulated learning atau self-directed learning. Tapi di mana pembelajaran itu tergantung kepada pacing masing-masing peserta didik. Jadi mungkin ada yang satu materi butuh 3 minggu, tapi ada juga yang mungkin 2 minggu sudah selesai. Termasuk caranya, bagaimana dia menguasai materi ini, bagaimana cara belajarnya, itu tergantung personalized. Nah itu, tapi programnya tidak seperti individualized. Kalau individualized memang programnya khusus anak tersebut, tapi kalau personalized bisa saja programnya itu generik. Tapi pace-nya ya Bu ya? Pace-nya bisa masing-masing. Nah kemudian ada pembelajaran pendekatan pembelajaran lagi yang juga sekarang lagi ngetren, yaitu flip learning. Learning, yes. Pembelajaran terbalik. Oke. Terbaliknya gimana? Apa tuh yang dibalik, Bu? Apa yang dibalik? Apa yang dibalik pembelajarannya, Bu? Kegiatan pembelajarannya yang dibalik. Jadi biasanya kan kalau kelas konvensional ya, kelas tradisional, guru menerangkan di kelas gitu ya, memberikan penjelasan. Nah, terus kemudian siswa diberi tugas, diberikan assignment, project, yang kalau nggak selesai di sekolah dikerjakan di rumah. Ini sekarang dibalik. Dalam flip learning itu kegiatan akuisisi, guru menjelaskan, siswa membaca, menonton, dan sebagainya, itu bisa dilakukan di rumah. Karena kan memang banyak media yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk belajar. Juga banyak sumber belajar bagi mereka di rumah. Nah, yang dilakukan di sekolah adalah pekerjaan atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya memang berbentuk kolaborasi, diskusi, yang membutuhkan anak-anak untuk berinteraksi dengan temannya dan juga membutuhkan keterampilan berpikir yang lebih dalam, sehingga di sini dibutuhkan peran guru. Jadi guru perannya di kelas bukan sebagai pemberi materi lagi, karena proses itu bisa dilakukan di rumah. Nah, kemudian yang terakhir ini yang juga ngetren adalah hybrid atau blend learning, dalam artian memadukan antara pembelajaran online dengan offline. Nah, jadi ada mungkin ini yang sekarang banyak dilakukan adalah pembelajaran ini ya, blended hybrid ya, jadi perpaduan antara offline dengan online. Tapi yang kita maksud di sini makanya kita bilang new blended learning. Jadi bukan hanya sekedar perpaduan antara offline dengan online, tapi kita juga memadukan berbagai bentuk pendekatan yang lain. Nah, cara memadukannya ya otomatis kita harus menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kita tidak bisa pukul rata, memadukannya harus seperti ini. Jadi sama dengan kopi ya Bu Davina ya, racikannya beda-beda. Betul, tergantung selera juga Bu. Betul, setiap sekolah itu racikannya nanti akan beda-beda. Betul. Ya, jadi mungkin itu dulu ya Bu Davina ya, pengantar tentang blended learning. Oke, terima kasih Bu Alfi. Jadi ternyata ada banyak gitu ya di blended learning itu sendiri ya. Tadi Bu Alfi menyebutkan 5 sebetulnya aslinya banyak ya Bu ya, tapi sudah dipilah, disortir gitu ya. Ada 5 jenis yang nanti apa akan kita bahas gitu. Nah, oke, terima kasih banyak Ibu Alfi. Sekarang kita pindah nih ke narasumber saya yang sudah menanti dari tadi. Udah minum kopi Bu? Tadi kita ngomongin kopi sama Bu Alfi. Oh iya, baiklah, siap. Oke Bu Evi, silakan disampaikan pemaparan tentang sama ya the new blended learning. Yang akan Bu Evi bahas apa sih Bu? Coba. Saya akan melihatnya lebih ke bagaimana hubungan blended learning ini dengan apa yang sedang terjadi saat ini di sekolah, yaitu pembelajaran jarak jauh PJJ. PJJ, siap. Silakan saja blended learning ini sangat berguna untuk pembelajaran PJJ kan ya. Karena salah satunya tadi offline, online. Ya, terus juga beberapa hal yang lain itu tadi yang di blend semuanya tuh menjadi satu, itu bisa membuat pembelajaran jarak jauh ini tidak membosankan. Tidak membosankan, ya betul-betul. Karena lagi tren juga nih PJJ di mana-mana sekarang ya semua ya. PJJ dan berbagai bentuknya. Berbagai bentuk, betul. Nah, kita di sini adalah the new taste of blended learning. Yes. Jadi yang terjadi saat ini adalah pembelajaran dengan menggunakan internet, online. Tapi itu bukan berarti bahwa pembelajaran harus selalu dengan bantuan gadget atau internet. Oh, nggak selalu ya Bu ya? Ya nggak selalu, bisa saja offline, bisa saja anak belajar sendiri di rumah tanpa harus screen time. Nah itu kurang lebih blended yang ada di kita sini ya. Saya akan mencoba untuk melihatnya dari 2 sisi, yaitu
yang berkecimpung langsung dalam pembelajaran ini. Jadi di lapangannya nih ya. Jadi guru dan siswa. Oke. Kalau dari guru, tantangannya itu bukan saja tentang masalah-masalah teknis ya. Yang umum banget itu adalah internet connection. Nah, itu masalah umum banget. Yes. Tapi juga masalah-masalah pedagogi untuk pengajarannya sendiri. Tadi Bu Alfi sampaikan kan kita harus mencampurkan, memblend antara individualized learning, personalized learning. Ada juga istilah self-regulated, self-paced learning. Jadi anak-anak itu mengatur sendiri pembelajarannya. Nah, karena variasi ini, otomatis guru mempunyai tantangan untuk mengatur silabusnya sedemikian rupa sehingga termodifikasi dengan kadar yang layak. Oke. Jadi kan dalam keadaan PJJ ini kurikulum Diknas tidak berubah. Betul. Kurikulum Cambridge juga tidak berubah. Tidak berubah. Jadi tantangannya untuk guru adalah menyesuaikan silabusnya yang esensialnya saja yang mungkin bisa diterapkan, dipakai. Jadi gimana meraciknya? Ya. Guru-guru juga sebenarnya punya apa namanya ya, kebebasan atau keleluasaan untuk melakukan itu ya Bu ya? Betul, itu kan sudah disampaikan dari awal PJJ ya, bahwa guru mempunyai keleluasaan untuk menyesuaikan silabusnya. Nah, itu tantangannya. Dengan keanekaragaman yang dicampur ini, guru harus bisa memenuhi tantangan itu. Silabus ya, terutama ya, kejar-kejaran materi sih sebenarnya ini. Ini realistik banget dan itu yang terjadi di teman-teman. Itu tantangan pertama dari segi pengajaran. Mungkin tantangan keduanya itu adalah bukan dari materinya, tapi tadi Bu Alfi menyebutkan tentang differentiated learning atau differentiated instruction. Jadi anak-anak yang, karena tidak semua anak bisa belajar online, tidak semua anak bisa belajar tanpa melihat langsung Bu Davina. Nggak bisa ya? Itu sudah diakui oleh sekian banyak anak. Jadi kita harus mencampurkannya. Jadi kalau di Madania kan jadwal belajarnya itu ada sesi face to face, ada sesi independen. Nah ini juga bentuk blended learning yang kita face to face dengan independen. Oke. Face to face tapi online. Karena kan kita tidak bisa. Nggak ada ya, nggak boleh ya, belum nih, kita belum boleh nih. Tapi nanti mungkin setelah pandemi ini berakhir bisa terjadi face to face dan juga benar-benar online. Dan itu adalah blended learning yang awalnya digembar-gemborkan. Nah, ini tentunya tantangan ya buat guru, differentiated instruction supaya anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dia nyaman lakukan atau apa yang bisa membuatnya maksimal belajar. Itu dari segi pengajaran. Dan tantangan lainnya adalah dari segi teknis. Teknis tadi bukan, ya seperti saya katakan, bukan cuma masalah internet connection aja. Salah satu teknis yang menarik yang belakangan ini saya dan para konselor di sini sedang menggalinya adalah bagaimana anak-anak itu menghadirkan diri di kelas. Menghadirkan diri secara online di kelas. Iya, jiwa dan raga sih maksudnya. Jiwa dan raga, iya betul sekali. Jadi tantangannya itu, kita kan pakai video conference ya. Sometimes ya, tidak selalu. Tidak selalu, tapi pada saat face to face, namanya juga face to face, jadi video conference. Nah, ada tantangan seperti anak-anak yang tidak ingin tampil di videonya karena pembelajarannya di rumah, mungkin situasinya sedang kurang kondusif mungkin. Kurang kondusif ya. Dia belajar sih belajar, cuma kalau untuk diperlihatkan aduh males gitu ya. Itu tantangan secara teknis buat guru karena secara psikologis guru merasa saya diperhatikan apa enggak? Apakah mereka sedang mengerjakan tugas yang saya berikan? Apakah mereka bisa menyelesaikan tugas yang sudah diberikan? Itu tantangan secara psikologis. Nggak terlihat ya anak-anak. Udah Vina merasa kan seperti itu kalau terkadang sih begitu dicuekin. Iya itu sering. Nah itu juga salah satu tantangan bagaimana guru mengatasi hal itu. Let's just have faith on them ya. Yes. Mau nggak mau begitu ya. Ya mau nggak mau, mau gimana lagi ya, mau gimana lagi. That's one of the challenges kan that we have to face. Ya. Nah dari sisi lain, sisi anak-anak kita ini tantangannya itu sekali lagi selain masalah internet connection yang ada di mana-mana itu masalah, ada tantangan tersendiri dari segi karakteristik mereka masing-masing. Pembelajaran PJJ ini dengan blended learning yang meminta mereka untuk bisa independen, itu membutuhkan metakognitif skill atau keterampilan metakognitif yang cukup tinggi. Jadi mereka bisa memanage sendiri, mengatur sendiri pembelajarannya. Saya dapat tugas nih,
Terus saya mau kerjakan yang mana dulu? Apa yang harus saya lakukan dengan tugas ini? Terus apa yang saya lakukan ini sudah benar atau belum? Terus bisa konfirmasi dengan guru. Dan yang paling penting, tahap terakhir dari metacognitive skill ini adalah mengevaluasi. Jadi setelah mengerjakan tugas, ini tugasnya udah selesai. Bagaimana sih kemarin saya mengerjakannya? Apa yang membuatnya berhasil? Apa yang membuatnya terlambat banget ini sampai dapat minus gitu. Evaluasi itu yang harus dilakukan oleh anak-anak secara mandiri. Keterampilan metakognitif. Nanti insya Allah setelah PTS ini, kalau di secondary, kita di sesi konseling akan memberikan materi itu. Metakognitive skill, sehingga anak-anak bisa terbantu secara karakternya ya, menjadi pembelajar yang mandiri. Satu lagi mungkin yang harus diperhatikan itu adalah bahwa masalah teknis, isu teknis dalam pembelajaran dari sisi anak-anak adalah the learning environment. Itu penting banget. Learning environment ini berarti mereka di rumah harus mengusahakan untuk punya tempat yang nyaman. Tempat belajar, ya betul, yang nyaman ya. Kalau anaknya cuma satu di rumah, kayak saya anaknya cuma satu. Anaknya satu, jadi bisa di mana-mana belajarnya. Iya betul. Tapi kalau adik, kakak lagi, 3 berempat gitu ya. Itu ramai banget, sudah kayak betul, ini ya, betul. Rental ya masing-masing dengan gadgetnya. Itu penempatannya bagaimana, itu learning environment harus mendukung. Orang tua juga, untuk murid-murid di higher secondary, mungkin mereka bisa lebih mandiri. Walaupun tetap ada bimbingan dari orang tua dan pantauan ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang di primary, yang di SD, yang masih cili-cili gitu. Ya. Apakah orang tuanya bisa membantunya? Itu tantangannya juga. Jadi karena kita tidak selamanya ada FaceTime dengan guru, tapi juga ada independent session ya. Di setiap pelajaran ya ada independent session ya, Bu ya. Nah, itu blended learning system ini yang menjadikan pembelajaran mungkin lebih baik lagi, tapi tantangannya juga cukup serius dan cukup banyak. Oke, betul. Tapi yakinlah. Oh iya, tentu saja dong. Ya. Kita harus positive thinking, tentu saja. Itu karena menambah imun juga kalau positif. Iya, betul. Jadi karena kita lagi ada di situasi pandemi nih ya. Jadi being positive is very, very important gitu ya. Dalam teman saya yang penting happy. Kalau happy nanti betul sekali, happiness ya. Oke, jadi itu harus, dan happiness menyebar ya. Jadi, jadi Bu Evi, blended learning itu sangat bisa mengasah berbagai macam skill di anak-anak sendiri gitu ya, banyak hal yang bisa dieksplor gitu. This is new gitu ya I think for all of us gitu. Yeah, so actually we're all new teachers jadinya. Jatuhnya kayak guru baru lagi. Ya, walaupun Bu Davina udah ngajar sekian tahun. Saya udah sekian belas tahun gitu ya. Terima kasih loh sudah diberitahu. Saya sudah sekian belas tahun ngajar di Madania. Nah, jadi blended learning itu can be challenging because this is new, tapi bukan berarti terus kita nggak bisa juga. Gitu. Justru itu kayaknya banyak pintu terbuka untuk eksplorasi. Kenapa jadi saya nyimpulin ya? Oke. Nah, ini sebenarnya saya masih banyak, saya ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya tanya, cuma saya nggak akan tanya sekarang, nanti aja gitu ya, karena saya mau setelah ini. Terima kasih Bu Evi sudah ini ya. Ada lagi kan yang mau ditambahkan Bu Evi? Ya, tadinya sih, when there is a will, there is a way. When there is a will, there is a way. Oke, nice quotation. Oke, there is a will, there is a way. Baik, terima kasih Bu Evi. Pemaparan singkatnya, singkat padat jelas gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk nih ke, sebentar, saya penasaran. Tadi kan sudah ada sudut pandang Bu Evi tadi dari guru dengan siswanya gitu ya. Kemudian Bu Alfi tadi sudah ngasih background juga gitu tentang blended learning itu sendiri. Nah, saya tuh pengen tahu nih kalau dari orang tua kira-kira ada nggak nih gitu ya pendapatnya, mungkin beda sudut pandangnya kalau dari orang tua yang mengalami sendiri di rumah anaknya belajar online sudah berapa bulan kita? 6 bulan nih kalau nggak salah ya. It's around 6 months, anaknya di rumah aja, orang tua mungkin kadang udah mulai ngantor. Nah, saya mau coba kontak Ibu Feni, orang tua dari Mufti kelas 6, apakah sudah tersambung ya? Tadi udah ada belum ya? Halo Ibu Feni, apakah ada? Tadi sudah kok. Tadi sudah ada ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Feni. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Aduh ini udah. Tadi saya nyari-nyari Bu Feni mana ya? Oh ada ternyata. Kemudian tadi saya ganti HP dulu, soalnya agak terganggu. Siap. Nggak apa-apa Bu. Oke. Bu Feni, kita mau nanya sedikit nih tentang pengalaman di rumah nih. Anak-anak udah 6 bulan ya, sekitar 6 bulan di rumah nih belajar online. Gimana nih Bu pengalamannya dengan Mufti sendiri? Ya, kebetulan anak saya bukan hanya Mufti tapi Aldina juga di kelas 5.
HP. Oke, jadi ada 2 ya Bu ya? Ada 2 ya, ada 2. Sejauh ini memang sebagai orang tua kita tidak bisa melepas itu saja ya, karena anak-anak itu sendiri juga terkadang ya tidak terlalu fokus juga untuk selalu mengikuti mata pelajaran. Nah, jadi kalau misalnya saya agak meleng sedikit, ternyata ketahuan ini beralih ke yang lain gitu ya Bu ya, beralih ke yang lain. Saya luruskan kembali gitu. Nah terus ini juga saya juga bekerja sama dengan home teacher. Kebetulan Pak Andri juga kayaknya tadi saya lihat sudah bergabung juga. Jadi saya suka bisik-bisik, Pak Mufti apa yang masih ketinggalan tugasnya. Karena secara pribadi si Mufti ini emang kurang terbuka. Jadi kalau misalnya dikorek-korek, kamu apa yang belum dikerjain apa, dia diem aja gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bisa mengorek dari gurunya. Nah ternyata ya alhamdulillah dengan kerja sama yang baik, saya juga akhirnya bisa mengetahui apa yang kurang-kurang, dan akhirnya saya menginformasikan kembali kepada anaknya. Nah sampai akhirnya saya menawarkan suatu kesepakatan kepada Mufti. Kalau misalnya untuk kesekian kali Pak Guru masih menelpon untuk memberitahu apa-apa yang kurang tugasnya, boleh nggak Umi ikut join grup kelas kamu? Dia nggak mau. Nah akhirnya langsung nggak boleh ya? Jangan Bu, jangan. Itu dia setelah saya tanya lagi dengan Pak Andi, ternyata dia akhirnya sudah mulai mau join lagi dengan kelasnya. Jadi, artinya di sini orang tua tetap harus bisa mengawasi juga. Gitu ya Bu ya. Jadi tetap memang seperti tadi yang Bu Evi bilang, ini baru buat semua juga gitu ya. Waktunya sangat panjang, itu online learningnya gitu, mau nggak mau orang tua juga tetap harus mendampingi gitu ya. Anak-anak tuh gampang kepleset sebenarnya gitu ya. Jadi dari A tiba-tiba ke B gitu, itu kalau nggak dipantau juga bisa bisa bahaya juga gitu ya Bu ya. Betul. Ya, oke. Terima kasih Ibu Feni. Ya, hai Bu Alfi. Bu Davina, saya bisa menanggapi sedikit ya. Oleh Ibu. Ya, jadi memang benar sekali Bu Feni, peran orang tua ini jadi elemen penting dalam keberhasilan pembelajaran jarak jauh, karena memang mostly anak-anak di rumah dalam pengawasan orang tua. Jadi memang kita sangat bersyukur nih, orang tua sangat komunikatif ya, kalau ada apa-apa bisa dikomunikasikan dengan guru. Nah ini yang perlu dijaga dalam pembelajaran jarak jauh ini, komunikasi antara guru dengan orang tua juga harus tetap lancar. Betul. Nah tapi memang yang tidak kalah penting adalah porsi orang tua itu seberapa besar sih gitu. Karena kan kita memang tujuan kita adalah tadi mendidik anak-anak menjadi independent learner, tadi seperti disampaikan oleh Bu Evi juga. Jadi memang perlu sekali anak-anak ini memiliki kemandirian. Nah mungkin saya berbagi tips juga ya ini untuk para orang tua supaya anak-anak itu bisa terlatih kemandiriannya dari sejak dini gitu. Jadi yang seringkali kita lakukan tapi kita nggak ngerasa bahwa itu kita tidak mengajarkan kemandirian. Jadi misalnya kita seringkali menggunakan bahasa yang instruktif. Jadi kita sebaiknya mengulangi bahasa-bahasa yang instruktif. Misalnya, adek mandi, adek makan gitu, kakak belajar. Nah, jadi supaya ada kemandirian anak-anak bahwa dia mandi karena dia ingin mandi, dia belajar karena memang dia ingin belajar, mungkin bahasanya sedikit dirubah lebih kepada choices gitu ya, memberikan pilihan gitu. Nah, adek mau mandi dulu apa mau makan dulu gitu. Iya. Atau kakak belajarnya sekarang atau nanti habis sholat gitu. Jadi ada choice gitu ke anak-anak. Jadi ketika dia mau melakukan ini ya karena memang aku memilih untuk melakukan itu. Gitu. Itu yang pertama gitu, terkait dengan porsi peran orang tua. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Terus kemudian yang kedua, ini seringkali ini yang terjadi di anak-anak kelas bawah. Jadi lower ya Bu? Iya betul. Jadi orang tua itu kan masih sangat ingin membantu anaknya menyelesaikan tugas-tugas
sekolah. Jadi memang, nah ini yang perlu kita ketahui bahwa orang tua kadang-kadang memang mungkin nggak puas juga ya kalau melihat anaknya, wah disuruh gambar lingkaran kok lingkarannya gini amat, lingkarannya belok-belok mana gitu. Terus, Dek, ini Dek, ajarin gitu. Ibu ajarin, ujung-ujungnya ibunya yang ngerjain gitu ya. Nah, jadi itu mungkin yang kayak gitu dikurangi. Guru pasti tahulah standar anak SD kelas 3 menggambar lingkaran seperti apa. Kalau kelas 1 menulis huruf A seperti apa. Jadi tidak dituntut yang sempurna. Jadi memang biarkanlah anak-anak itu menyelesaikan tugasnya sendiri. Jangan gunakan standar orang dewasa dalam menilai anak-anak itu. Kadang-kadang orang tua gemes juga, aduh mau warnai segitu aja nggak selesai-selesai sih, sini ibu bantuin. Nah gitu yang mungkin ini memang porsi orang tua masih sangat dibutuhkan dalam PJJ, tapi harus diatur porsinya supaya kemandirian anak dalam belajar tetap tumbuh begitu mungkin Bu. Oke, Bu Alfi terima kasih. Tadi saya juga tertarik dengan yang kurangi bahasa instruksi tadi ya, dan kasih pilihan. Saya karena masih punya anak kecil juga, saya sebetulnya sudah menerapkan itu sih, gitu, tanpa sadar juga mungkin, tapi karena memang sudah lama di sini nih, jadi saya kadang ngasih pilihannya tertutup gitu ya Bu Alfi ya, adik mau yang mana, mau bahasa Indonesia dulu atau mau PKN dulu, gitu. Saya nggak langsung adik bahasa Indonesia, adik PKN, karena yang ada anaknya kabur Bu, masih kelas 2 SD, dikasih instruksi dia yang ada kabur. Atau pakai jam Bu? Atau pakai jam bisa ya. Mau belajar jam 1 atau jam 2? Oke, dikasih opsi. Jadi dikasih opsi ya. Jadi anak memang memilih berdasarkan pilihannya gitu. Thank you loh Bu Alfi tipsnya. Oke, Bu Evi ada yang mau ditambahkan dari tadi menanggapi Ibu Feni tadi tentang kemandirian anak di rumah selama PJJ gitu Bu? Kalau untuk kemandirian, apalagi kalau masih kecil, emang pasti gemes ya? Ya gitu deh. Tapi mungkin saya balik lagi ke yang tadi saya sampaikan tentang metacognitive skill. Metacognitive skill. Emang awalnya bakal gemesin banget ya, gitu aja nggak bisa, kok ini berantakan segala macam. Tapi mungkin diarahkan sehingga itu terbangun. Karena kalau terus-menerus kita bantu, jadinya kan spoon feeding ya, disendokin terus feeding, ya. Betul. Nah, disendokin terus, metacognitive skill-nya tidak akan terbangun. Tidak terbangun. Biarkan dia mengevaluasi kalau ternyata tugasnya nggak selesai-selesai, akhirnya dapat nilai jelek, ya udah nggak apa-apa, it's not the end of the world kan, ya udah nanti perbaikan aja. Yang mungkin harus ditekankan adalah evaluasi. Itu kenapa sampai tugasnya terlambat, kenapa nilainya jelek. Kalau kayak dalam kedisiplinan, restitusi gitu ya. Oke. Iya. Jadi ini memang memberi ruang sih ya, blended learning PJJ gitu, memberi ruang kepada anak-anak untuk membangun segi kemandirian yang kadang beda, anak-anak tiap anak beda ya. Ada yang langsung terbangun, ada yang butuh proses cepat, ada yang butuh agak lama gitu ya. Jadi oke, siap. Terima kasih Bu Evi. Baik, Ibu Feni terima kasih, nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Stay tune tetap di sini. Oke, saya pingin ini lagi nih nanya satu lagi orang tua yang juga sudah tergabung sepertinya di Zoom meeting kita hari ini, Bapak Angki, orang tua dari Mikhail kelas 10 dan Ubaidillah kelas 7. Apakah sudah ada Bapak Angki? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Angki, apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat. Alhamdulillah. Oke Bapak, ada yang mau di-share nih nggak Pak tentang pengalaman belajar Mikhail dan Ubaidillah di rumah nih selama PJJ ini? Silakan Pak Angki. Ya, Assalamualaikum semuanya. Ini saya pikir bagus banget ya. Karena sebenarnya saya yakin juga belum semuanya dari kita juga paham main purpose-nya dari blended learning ini. Karena ini kan benar-benar baru banget ya. Baru, betul Pak. Selama kita hidup ini baru ya. Kalau angkatan kita mungkin baru sekali ini ya. Baru dengar ya Pak ya? Baru sekarang. Iya. Baru lakuin ini. Kalau dulu kan mungkin lebih banyak ya physical interaction, anak datang ke sekolah. Sekarang harus dengan PJJ dengan berbagai macam tools, berbagai macam format, berbagai macam platform kayak begitu ya. Kalau di sini pokok bahasanya kan memang adalah melatih kemandirian dari blended learning itu sendiri gitu ya. Pengalaman saya sih memang ya terus terang aja itu need a process gitu. Dari sekolahan yang biasanya berangkat sekolah, ketemu temennya, ketemu guru, interaksi ke
ke sekolah yang cuma melihat gurunya lewat gadget, lewat gadget, terus dengan penyampaian materi yang sangat baru sekali gitu ya. Kadang-kadang juga butuh proses untuk men-trigger kemandirian itu. Memang mau nggak mau, suka nggak suka, pertama kali ketika bulan Maret kemarin itu ya memang saya memang harus side to side sama mereka berdua gitu. Kebetulan saya memang nggak ngantor, saya punya usaha, jadi alhamdulillah saya punya waktu lebih untuk mendampingi mereka gitu ya. Tapi memang betul kalau sampai kita akhirnya kadang-kadang pada waktu proses mendampingin itu ketika ada materi yang kurang jelas, tools yang membingungkan, katakan ini sudah pakai e-learning, sudah pakai Edmodo, sudah pakai ini gimana Pak? Ininya kayak gimana Pak? Kan ini sebenarnya sama Pak, e-learning sama ini ya kita memang kayak harus dampingin begitu. Cuman memang pada titik tertentu karena memang tujuannya adalah mandiri, ya dengan hati yang berat, saya juga kadang-kadang agak jaga jarak gitu ya, sambil melihat gimana dia solving the problem. Ya itu bagian dari problem yang feature-nya membingungkan, yang harus pakai ini, pakai itu gitu ya. Saya kadang-kadang juga masuk, tanya yang tadi Bu Alfi bilang evaluasi tadi, tapi kadang-kadang memang juga harus menjauh untuk melihat seberapa berusahanya dia, seberapa effortnya dia untuk memahami dan menyelesaikan masalahnya. Itu sebenarnya seperti itu. Cuman terakhir ini terutama untuk anak saya yang pertama sudah kelas 10 ya. Ya itu kadang-kadang saya juga agak khawatir. Kenapa? Karena memang saya lihat memang banyak banget ya tugas ya. Which is itu juga sebenarnya dari satu perspektif bagus untuk melatih time management, untuk melatih gimana dia how to arrange tugasnya, how to allocate his time untuk itu gitu ya. Cuman kadang-kadang saya agak takut kontennya dari pelajaran itu sendiri nggak dapet karena mereka kayak just for the sake of ngerjain tugas begitu gitu. Ya di satu sisi memang akan terlatih kemampuan kognitifnya, kemampuan mandirinya untuk ini. Cuman kadang-kadang saya dalam hati bilang, kamu kok kayak ngerjain tugas saja, nggak kayak memahamin isinya apa, just for the sake of kerjain tugas lah. apalagi ada ya udah kerjain aja semampunya, umpamanya kayak gitu. Ya saya sih get the point untuk melihat mandirinya karena ya tadi seperti dibilang, this is not the end of the world kalau dapat nilai yang jelek gitu atau hasil yang jelek gitu ya. Ini part of process gitu. Cuman kadang-kadang ketika dia dapat nilai yang jelek itu dia kayak, aduh kok dapat jelek-jelek ya gitu ya. Saya harus memaintain dia untuk supaya nggak stres, supaya level of confidence-nya tetap termaintain gitu. Kadang-kadang seperti itu. Karena anak saya memang pengennya ya dapat nilai bagus. Which is sebenarnya itu satu hal yang bagus, tapi kalau sampai too perfect gitu ya, terus akhirnya jadi stres gitu ya Pak. Betul. Jadi akhirnya stres gitu. Konsentrasi pada satu tugas yang lain nggak dikerjain. Kayak gitu, karena pengen perfect gitu ya. Iya. Saya pikir sih saya terus terang aja lately ada kekhawatiran seperti itu. Gitu. Gimana ya caranya ya? Kalau saya nggak masuk, kayak anak saya tuh ngeliat ngerjain tugasnya tuh kayak, udah asal ngerjain aja, yang penting selesai. Karena datanya sekian gitu. Tapi sebenarnya kontennya dari materi sendiri dia nggak begitu menguasain gitu ya. Saya agak dilema di sini terus terang aja gitu ya. Karena terus terang aja dalam hati kecil saya pengen anak saya yang menguasai materinya, tapi juga bisa in proses, bisa itu tadi mandiri intinya itu. Jadi harus dapat dua-duanya, understanding terhadap konten materinya, juga kemandiriannya bisa terasa. Sebenarnya kan itu gitu loh. Karena itu sih, itu kalau saya lihat sih ya itu cepet-cepetan ngerjain tugas kan, dari bahasa Indonesia ada, dari bahasa ini ada, belum lagi ada platform e-learning, ada Edmodo, ada ini. Saya pikir sih memang perlu juga ada saya nggak tahu ngomong evaluasi atau apa, mungkin masukan atau apa ya. Karena kadang-kadang kan juga ya saya tahu itu adalah proses kemandirian, terus berguna juga yang dulu nggak kenal e-learning, yang dulu nggak kenal Edmodo, yang dulu nggak kenal Kahoot, yang dulu nggak kenal ini, sekarang jadi kenal gitu ya. Jadi tahu baca ya. Gitu ya. Cuman ya itu tadi sih, saya pesan
effort atau proses dia menjadi mandiri itu jangan sampai juga akhirnya dia understanding-nya terhadap konten materinya juga agak malah kurang gitu ya Pak ya. Siap. Oke. Siap Pak Angki. Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih Pak Angki. Bu Alfi gimana Bu Alfi nih menanggapinya Bu? Silakan Bu. Ya, betul sekali. Meskipun sekarang memang anak-anak nih rata-rata kayaknya memang termasuk anak saya sendiri nih ya pengalamannya lebih banyak berorientasi kepada tugas. Pokoknya yang penting tugas selesai. Jadi kadang-kadang comprehension itu nomor 2. Yang penting tugas selesai. Kemudian ada penilaiannya ada gitu. Nah, jadi memang ini memang kebiasaan lama ya Pak ya, paradigm lama gitu ya, memang mungkin pelan-pelan akan kita ubah juga, termasuk komponen penilaian, memang akhirnya ke anak-anak nanti yang dinilai bukan fokus kepada konten, bukan content oriented assessment, nanti bukan fokus kepada konten, tapi memang thinking skill-nya yang harus dikembangkan. Jadi, nah ini mungkin anak-anak yang terbiasa memang yang penting selesai, yang penting ada nilai. Nah itu pelan-pelan juga mindset-nya akan dirubah. Demikian juga dengan guru-guru yang biasanya assessment-nya fokus kepada content oriented, mungkin sudah aware juga dengan kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini, akan sulit untuk menilai keberhasilan pembelajaran berdasarkan penguasaan materi, karena pasti banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kondisi lingkungan belajar masing-masing anak pastinya berbeda, konektivitas berbeda, supporting environment-nya berbeda, sehingga akan tidak adil kalau misalnya mereka di-assess untuk hal yang sama gitu. Jadi nanti mungkin masukan dari Pak Angki ini tadi bisa jadi untuk kita mengembangkan bentuk assessment yang lebih mewakili semua anak. Betul. Ya, jadi kita semua saling evaluasi, berproses gitu ya, Bu Alfia dan Pak Angki ya gitu. Karena yang tadi Bu Evi bilang juga it can be very challenging for all gitu, tapi bukan berarti kita langsung berhenti menyerah begitu saja gitu. Ya, semua berproses. Baik, terima kasih Bapak Angki sharingnya ya Bu Alfi tanggapannya. Oke, sekarang kita karena waktunya sudah bergerak terus nih ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kurang jelas, penasaran gitu ya Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting kita kali ini, boleh ditulis di chat room ya. Silakan ditanyakan, nanti Bu Alfi dan Bu Evi akan mencoba menjawabnya gitu. Kalau sudah ada belum ya? Coba saya lihat dulu sebentar ya. Saya intip-intip dulu nih. Oke, wait. Oke, kita lihat. Oke. Baik. Coba saya nanya dulu nih, nggak tahu nanti yang mau jawab Bu Alfi atau Bu Evi gitu ya, saya lempar dulu pertanyaannya. Apakah blended learning itu bisa diterapkan di semua mata pelajaran? Gimana nih? Siapa Bu Alfi atau Bu Evi dulu yang mau jawab nih? Angkat tangan? Enggak gitu ya. Bisa kalau di kelas gitu. Raise your hand please. Gitu ya. Bu Alfi, boleh Bu Alfi? Apakah bisa untuk semua mata pelajaran, Bu? Nanti bisa ditambahkan oleh Bu Evi. Jadi memang ini bisa saja diterapkan untuk semua mata pelajaran, untuk semua level juga, Bu. Mulai dari level primary sampai higher secondary itu bisa diterapkan. Tapi memang porsinya nanti akan berbeda-beda. Jadi misalnya kalau untuk matematika, pendekatan apa nih yang akan diperbanyak gitu ya untuk pembelajaran matematika. Kemudian untuk bahasa Indonesia akan seperti apa, medianya apa, itu pasti jadinya akan berbeda-beda gitu, karena memang kebutuhan, tuntutan dari masing-masing pembelajaran juga beragam gitu. Jadi intinya sih kalau ditanya bisa nggak ya diterapkan untuk semua mata pelajaran, bahkan even yang seperti pelajaran sains gitu yang membutuhkan banyak praktikum, itu sebenarnya bisa juga dilakukan secara blended learning, karena sekarang juga banyak sekali aplikasi-aplikasi, konten-konten untuk melakukan praktek laboratorium secara virtual gitu. Jadi bisa saja Bu. Jadi sekarang semua udah serba virtual juga ya Bu ya, even praktikum aja bisa virtual gitu ya. Oke, Bu Evi, kalau di lapangan sendiri gimana Bu, di guru-guru teman-teman gitu? Penerapannya bisa sekali ya? Gitu. Penerapannya bisa. Tapi kita kan semua harus belajar untuk bagaimana menerapkannya dengan kadar yang pas gitu. Mungkin tadi kalau Bu Alfi menyebutkan matematika, sains, orang sains ya. Orang sains. Saya tuh suka ini ya, suka pengen tahu anak saya di rumah itu belajar pelajaran olahraga dan pelajaran seninya
itu dengan PJJ ini gimana? Dengan sistem blended learning itu gimana? Jadi kadang-kadang saya suka nanya tuh, kamu belajar PI-nya ngapain aja gitu? Karena kan saya tidak begitu tahu ya, PI itu pelajarannya melakukan apa saja. Teman-teman di sini memberikan tugas apa saja, jadi langsung tanya ke anaknya. Dan sejauh ini yang saya lihat bisa. Jadi itu bisa, dari yang terlihat di semua pelajaran itu bisa. Jadi ada yang offline, ada yang tanpa harus pakai gadget, ada yang harus pakai gadget, dan itu dilakukan di semua pelajaran yang ada di jadwal mata pelajaran itu. Ada bisa ya Bu ya penerapannya blended learning itu ya. Oke, sama anak saya juga gitu sih. Kita sama-sama anaknya di sekolah Madania gitu ya. Jadi pengalamannya juga sama gitu jadinya. Oke. Baik, sebentar saya cek lagi nih chat room-nya, seperti sudah ada yang bertanya sebentar ya. Saya harus buka-buka dulu soalnya. Oke. Baik. Ada pertanyaan nih Bu Alfi atau Bu Evi gitu ya. Kan tadi Bu Alfi bilang konten sebenarnya yang perlu diasah adalah kemampuan berpikir ya, thinking skills-nya. Nah, sementara kurikulum tetap ini Bu harus dipenuhi, itu gimana ya Bu menyikapinya jadinya? Ada kurikulum, terus tapi kita challenges-nya lumayan juga nih dengan PJJ seperti ini, itu how do we cope with that gitu loh Bu Alfi? Iya, jadi betul sekali. Memang bisa dikatakan orang sekarang lebih fokus kepada learning content, bukan kepada learning experience. Termasuk juga kurikulum yang kita punya ini sekarang lebih berat kontennya gitu. Tapi sama sekali pendekatan pembelajarannya harus seperti apa, bagaimana memberikan learning experience yang beragam dan kaya serta bermakna buat anak-anak itu kurang terperhatikan. Nah, sebenarnya Bu, di zaman sekarang itu untuk mendapatkan konten tuh banyak banget. Anak itu mau tahu tentang sesuatu itu banyak sekali resource-nya. Jadi sebenarnya justru yang diperkaya adalah memang tadi learning experience-nya, karena sangat mudah sekali menemukan konten-konten. Semua yang ada di kurikulum itu dari A sampai Z, anak search di internet pasti ada, pasti ketemu. Jadi itu bukan sesuatu, menurut saya kurikulum Dignas itu yang sifatnya content based itu bukan sesuatu hal yang berat sebenarnya untuk dikuasai atau dikuasai anak-anak, bahkan tanpa bantuan guru pun sebenarnya mungkin bisa kalau hanya sekedar cari info, ada semua di situ ya Bu ya, di internet ya. Gitu. Nah, jadi memang tugas guru lebih kepada memperkaya learning experience tadi, dikaitkan dengan konten yang ada, karena kalau kita fokus ke konten saja itu tidak akan masuk ke memori jangka panjang. Jadi setelah ujian bisa jadi habis itu lupa. Iya benar Bu. Saya kalau ditanya ingat apa pelajaran yang dulu, kayaknya saya lupa semua nih. Iya. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Kurikulum standar isinya Dignas dari A sampai Z itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dikuasai oleh anak-anak dengan berlimpahnya informasi saat ini. Jadi memang tugas sekolah shifting lebih kepada memperkaya learning experience anak-anak. Memperkaya, itu kuncinya ya, blended learning itu kuncinya adalah juga memperkaya learning experience anak-anak. Jadi nggak melulu sekarang tuh fokusnya ke konten, karena bisa diperoleh dari manapun, inquiry gitu ya, dari mana akuisisi pelajaran juga bisa dari mana saja gitu ya Bu Evi ya. Bu Evi setuju Bu? Setuju. Tentu apalagi kalau di Madania kita sedang menggalakkan penggunaan the 6 learning types itu loh. The 6 learning types itu apa lagi tuh Bu Evi? Jadi pengalaman pembelajarannya itu lebih bervariasi. Dan ini kan berdasarkan research. Jadi itu tadi yang dikatakan Bu Alfi, learning experience-nya ini dipakai untuk mendalami si konten ini. Konten bisa dicari. Nah, gimana caranya mengejar si konten ini? Kita masukkan dengan the 6 learning types. Kalau teorinya sih begini, 6 learning types itu ada pembelajaran dilakukan dengan akuisisi, lihat-lihat aja, baca-baca aja, nonton-nonton aja, dengan investigasi, cari tahu, tanya guru, cari informasi di perpustakaan, di buku. Terus ada praktis, latihan, discussion, bagaimana kita memenangkan argumen dalam sebuah diskusi. Ada juga kolaborasi, berdiskusi, terus kita harus cari nih yang the best solution itu apa gitu. Dan production, menghasilkan sesuatu dari konsep yang sudah dipelajari. Nah itu aneka learning types ini diberikan ke anak-anak dalam mendalami konsepnya, sehingga
karakteristiknya juga dari dalam dirinya bisa keluar juga. Gitu ya. Jadi karena beda-beda caranya. Betul. Jadi kaya sekali gitu pengalamannya ada ya. Ada kegiatan aktif, ada kegiatan pasif. Oke, baik. Nah, tadi kalau misalnya konten itu kan gampang tuh dicari, tinggal masuk ke search engine gitu ya, and then you type the keyword, kemudian langsung klik, langsung keluar tuh kontennya. Nah, saya mau tanya nih, kalau misalnya di blended learning itu sendiri, sumber belajar itu selain si search engine itu dan Bapak Ibu guru yang tercinta, itu dari mana aja tuh sumber belajarnya kira-kira ya? Yang bisa dipakai, yang dijadikan oleh anak-anak sebagai sumber belajar, apakah hanya Bapak Ibu guru, kemudian search engine saja, atau ada yang lain lagi? Kalau untuk mencari materi dari search engine itu, mungkin anak-anak harus diarahkan ya, anak-anak harus diarahkan untuk mencari sumber yang valid. Katakanlah, salah satu yang terkenal itu adalah kan Khan Academy, atau dari pembelajaran sumber-sumber materi dari universitas. Jadi itu yang harus disampaikan ke anak-anak, bahwa tidak bisa mendapatkan informasi sesuka-sukanya. Harus dipilah-pilih ya. Yang valid. Ya. Yang valid ya. Nah, kalau orang tua sendiri, Bu Alfi, apakah bisa menjadi sumber belajar, Bu? Wah, tentu saja. Kalau kita kembali ke filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, itu kan semua orang adalah guru. Siapapun bisa menjadi sumber belajar gitu. Jadi tapi tentu saja sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitasnya. Kalau tentang bertanya tentang nutrisi, cara memasak, ya memang nanti koki atau chef bisa menjadi sumber belajar. Kalau orang tua juga bisa menjadi sumber belajar juga sesuai dengan kapasitas orang tua tersebut. Jadi ini tidak membatasi sumber belajar semuanya harus dari guru gitu. Guru satu-satunya sumber belajar tidak seperti itu juga. Jadi semua orang adalah guru. Termasuk anak-anak adalah guru juga bagi guru sendiri. Kadang-kadang hasil pembelajaran di kelas, kita berinteraksi dengan anak-anak itu bisa jadi refleksi guru, kemudian untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Jadi guru juga bisa belajar dari anak-anak juga ternyata. Jadi saling belajar ya, Bu ya? Saling belajar. Betul. Saya belajar sama murid, murid belajar sama saya, gitu. Saling mengisi ya, saling melengkapi jadinya. Oke. Baik, terima kasih Bu Alfi, Bu Evi. Nah, ini sekarang sudah ada yang masuk lagi pertanyaan ke saya nih ya. Ini kita masih ada waktu sekitar, sebentar saya lihat dulu, 10 menit lagi ya, sekitar 10 menit lagi. Ada pertanyaan dari TK Sorowako, dari Ibu Mirna Hairani. Ini kayaknya saya kenal Ibu Mirna Hairani, ini kayak teman saya. Hai Ibu Mirna. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ibu. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, ada 2 pertanyaan dari beliau. Bagaimana ya Bu meningkatkan kemampuan metakognitif anak dalam memanage pembelajarannya? Kira-kira ada tips nggak Bu Alfi atau Bu Evi nih untuk anak-anak meningkatkan kemampuan metakognitif dalam memanage pembelajarannya? Silakan. Bu Evi dulu, Bu Evi kan kesiswaan ya, bagian kesiswaan. Jadi kayaknya Bu Evi nih. Ibu kesiswaan, Ibu kesiswaan. Dari resources yang saya pelajari tentang metacognitive skill, metacognitive skill ini harus diberikan secara eksplisit. Eksplisit? Ya, jadi jelas dikasih tahu ya? bahwa jadi bukan cuma sekedar memberi tugas, terus tanya, sudah dicek belum kebenarannya, terus kemarin kenapa tugasnya hasilnya kurang bagus, itu kan evaluasi ya. Sebenarnya secara tidak sadar kita sudah melakukan itu, tapi itu kan tidak secara eksplisit ya. Jadi supaya lebih terasa dan terpakai oleh anak-anak, itu harus diajarkan secara eksplisit. Guru bisa mengintegrasikannya di dalam pembelajaran dengan menyampaikan step-step pembelajarannya apa. Pertama harus lihat ini, kedua dicek lagi, ketiga dievaluasi. Tapi juga harus ada sesi untuk mengarahkan mereka. Untuk mengarahkan, untuk melatih dan mengarahkan mereka memakai metakognitif. Jadi awal-awal memang harus jelas dulu ya. Jelas. Jadi secara eksplisit. Nanti lama-lama akan terintegrasi, nanti akan terbangun. Iya. Gitu seperti jadinya. halnya kalau kita memberikan pembelajaran, materinya ini, kita harus secara eksplisit menyampaikan objektif atau tujuan dari pelajaran hari ini adalah apa. Itu harus masuk secara eksplisit. Itu penting. Bukan cuma belajar aja, nanti juga tesnya nggak ada tujuannya, nggak sih. Harus disampaikan ya. Jalan-jalan ya, nanti mampir ke pasar kemana. Nah, sama dengan metacognitive skill. Dan anak-anak harus sadar bahwa
oh iya, supaya berhasil saya harus mempunyai metacognitive skill yang bagus. Oke. Step-stepnya. Kalau dicari di internet mah itu tadi ya, tinggal buka, lihat metacognitive skill itu apa sih. Siap. Tapi yang jelas, bagaimana cara membinanya harus secara eksplisit, diajarin. Siap. Oke, harus diajarkan dulu di awal ya Bu Evi ya. Oke, Bu Alfi, apakah ada tanggapan Bu? Ya, bisa saya tambahkan memang betul, memang anak-anak ini kan dalam tahapan belajar. Jangankan memiliki keterampilan metakognisi, mengenali metakognisi aja itu apa, mungkin mereka juga tidak tahu. Jadi memang perlu gurunya yang mengajarkan di tahap-tahap awal. Jadi anak-anak yang memiliki metakognisi, keterampilan metakognisi itu mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dirinya dalam belajar. Jadi saya bisa berhasil dalam belajar kalau saya melakukan ini berdasarkan apa yang dia refleksikan selama pembelajaran gitu. Jadi, saya kalau soal ini, saya itu paling bisa cepat mengerjakannya kalau pakai metode ini. Dan saya bisa memastikan bahwa ini benar kalau saya melakukan ini. Nah, itu sebenarnya memang pertama-tama harus diajarkan dulu. Jadi mulai dari bagaimana dia menetapkan target pembelajarannya, metode apa yang paling tepat bagi dia untuk belajar, bagaimana cara dia mengevaluasi pembelajarannya, itu anak-anak diajarkan. Nah, mungkin saya sedikit tambahkan ya Bu Evi ya, Kak, kan kita ada individual learning plan. Jadi setiap anak memang idealnya, ini dari primary sampai secondary itu mereka terbiasa membuat target pembelajaran sendiri dan juga merancang strategi bagaimana saya dapat mencapai target pembelajaran tersebut. Nah, ini kalau di Madania sudah dari SD ya, mereka anak-anak sudah dibiasakan punya target pembelajaran. Ini salah satu cara juga untuk anak-anak menguasai keterampilan metakognisi. Jadi saya target belajar saya ini, untuk mencapai itu saya akan melakukan ini, evaluasinya akan saya lakukan dengan cara ini. Nah, itu mereka sudah punya strateginya, sudah punya gambarannya. Okay. Nah, memang mungkin untuk anak SD tidak terlalu kompleks ya cara menyusun individual learning plan-nya. Learning goals-nya tidak terlalu kompleks. Jadi lebih kepada saya mau belajar perkalian, caranya gimana? Saya akan review setiap hari Minggu atau apa. Nah, itu mungkin cara-cara seperti itu bisa digunakan untuk melatih anak-anak mengembangkan keterampilan metakognisi. Oke, siap. Thank you Bu Alfi. Oke, ini ada 2 pertanyaan. Tadi Bu Mirna itu pertanyaan pertama, ada yang kedua, tapi nyambung dengan pertanyaan berikutnya dari Bunda Sari ini namanya ya. Jadi tentang flip learning nih Bu Alfi. Jadi pertanyaannya adalah flip learning itu seperti apa ya Bu? Kemudian apakah nanti kalau kita sudah masuk ke new normal, apakah kita bagusnya tuh pakai flip learning aja gitu. Jadi flip learning itu apa dan apakah memang itu yang paling cocok nih di masa new normal gini? Silakan Bu Alfi. Iya, jadi memang kalau nanti kita sudah new normal, anak-anak sudah kembali ke sekolah, ada pembelajaran tatap muka, sayang sekali kalau keterampilan teknologi yang sekarang itu sudah dikuasai tidak digunakan lagi. Gitu. Jadi anak-anak sudah tahu Edmodo, tadi e-learning, mungkin ada Padlab juga untuk online collaboration, ada Jamboard dan sebagainya yang bisa dipakai untuk kolaborasi secara online. Nah, kemudian ketika sudah masuk pembelajaran tatap muka, itu semuanya hilang, itu sayang. Jadi memang tools-tools yang tadi sudah dikuasai oleh anak-anak itu sebaiknya tetap digunakan. Nah, mungkin bentuknya memang formatnya seperti flip learning ini. Jadi ada activity yang bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi misalnya kalau untuk menonton video biasanya dilakukan di sekolah rame-rame di kelas. Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau anak sekali nonton nggak paham bisa diulang mau sampai 3 kali, 7 kali, itu bisa lebih leluasa waktu mereka untuk memahami suatu konten materi kalau mereka melakukannya di rumah. Nah, di sekolah, nah ini dibalik, makanya flipnya di sini. Jadi yang biasanya dilakukan di sekolah, dilakukan di rumah. Nah, di sekolah mungkin lebih banyak diskusi, kemudian menyampaikan pendapat, berkolaborasi, ada mengerjakan proyek atau praktikum yang memang tidak bisa dilakukan di rumah. Jadi memang pembelajaran di sekolah itu benar-benar kita rancang untuk kegiatan yang lebih bermakna. Jadi bisa jadi kalau misalnya pelajaran matematika itu 4 jam pelajaran misalnya kalau flip learning bisa jadi 8 jam pelajaran karena memang ada aktivitas yang juga dilakukan di rumah
Di rumah, oke, gitu ya. Jadi it's going to be fun sebetulnya dengan flip learning ini ya, karena itu saya juga baru tahun ini tuh dengar dari Bu Alfi juga waktu itu trending gitu ya flip learning, dan ternyata memang sepertinya seru gitu untuk dicoba dan cocok juga dengan situasi new normal kayak sekarang ya Bu Evi ya. Yeah. Oke, baik. Ada pertanyaan terakhir satu lagi nih ya, pertanyaan sebelum kita tutup dan simpulkan. Ada dari Kak Filino, alumni Sekolah Madania nih, apa perbedaan antara flip learning dengan belajar dengan sistem homeschooling? Apa bedanya nih? Bu Alfi bisa bantu jawab nggak nih? Kayaknya Filino sudah menanti jawaban Bu Alfi. Flip learning dengan sistem homeschooling gimana nih Bu? Iya, kalau flip learning itu bisa dikatakan blended learning ya, karena jadi tidak hanya semata-mata pelajaran itu tatap muka, atau istilahnya kita sinkronus ya, sinkronus di sekolah saja, tapi juga ada pembelajaran yang sifatnya independen, asinkronus dilakukan di rumah. Sementara kalau homeschooling itu sebenarnya seperti sekolah biasa, hanya lokasinya dipindahkan di rumah, hanya lokasinya yang berbeda. Mungkin itu kalau sederhananya perbedaan antara flip learning dengan homeschooling. Jadi kalau flip ini sudah kombinasi gitu. Oke, flip learning sudah kombinasi ya. Bu Evi mungkin mau menambahkan. Bu Evi ada mau tambahkan Bu, homeschooling dengan flip learning Bu? Sama seperti yang disampaikan Bu Alfi, seperti itulah homeschooling, sekolah dipindah dari rumah. Kalau flip learning, saya kebayangnya nanti kalau yang tadi pertanyaan yang sebelumnya, nanti kalau new normal apakah diteruskan, saya kebayangnya gini, masuk kelas, anak-anak duduk, terus guru bukan hari ini kita akan belajar tentang ini bla 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 bla. Ini materinya, ayo kita lihat di slide ibu sudah menuliskan bla bla bla. Bukan begitu lagi. Jadi masuk langsung bagi kelompok, kemarin materi yang udah disampaikan, ini pertanyaan untuk grup A, ini pertanyaan untuk grup B. Yuk langsung diskusi, gitu. kolaborasi. Gitu ya. Jadi konten masterinya sudah dilakukan di rumah. Akuisisinya di rumah gitu ya. Jadi kalau siap Bu Evi. Ini udah siap banget nih ngadepinnya normal kayaknya Bu Evi ini ya. Enggak sabar. Oke, baik Bapak Ibu, Bu Alfi, Bu Evi, kemudian Bu Feni dan Pak Angki, terima kasih banyak. Ini kita sudah jam 3, kalau di jam saya sih jam 3:05 nih gitu ya. Sudah waktunya kita berpisah, padahal mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan. Saya juga ada beberapa pertanyaan. Ya ajalah, saya japri aja ke Bu Alfi gitu ya pertanyaannya. Baik, Bu Alfi terima kasih pemaparannya sekali lagi. Ibu Evi terima kasih banyak. Ibu Feni, hai masih di sini ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu sharingnya. Iya, kemudian terima kasih. Iya, Filino terima kasih pertanyaannya ya. Ibu Mirna juga. Oke, baik Bapak Ibu, demikian parenting webinar kita hari ini. Semoga memperkaya pengalaman belajar kita juga nih sebagai parent, sebagai guru gitu ya. Jadi anak-anak memperkaya pengalamannya juga, kita juga sama-sama terus belajar. Baik, pesan terakhir dari saya adalah stay safe, stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Kalau Madania punya ini baru nih, aku jaga kamu jaga aku, gitu ya. Baik, Davina Sintia Dewi pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.